Bentar, saya tes. Ada kendala tuh? Bentar, Zat. Saya share kasih ke Irfan tuh biar dia bantu. Ya, bismillah. Tes-tes. Suaranya kedengeran nggak? So, ada. Ya, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wabad. Ya, yang terhormat Ustaz Syamsi, selaku dosen kuliah statistika. Izinkan kami kelompok 3 mempresentasikan uji hipotesis penelitian. Materi pembahasannya pengertian hipotesis penelitian dan statistik, uji satu dan dua pihak, untuk rumusan hipotesis, tipe kesalahan dalam uji hipotesis, tes-tes. Pembahasannya sebagai berikutnya. Kita masuk ke materi pertama, pengertian hipotesis penelitian. Hipotesis adalah hasil kajian pustaka atau proses rasional dan penelitian yang telah mempunyai kebenaran secara teoretik. Kebenaran hipotesis masih harus diuji kebenarannya secara empirik. Dengan demikian, hipotesis dapat dianggap sebagai jawaban sementara terhadap masalah yang telah dirumuskan dalam suatu penelitian dan masih perlu diuji kebenarannya dengan menggunakan data empirik. Secara harfiahnya, bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap suatu pembahasan yang menjadi objek penelitian. Yang artinya kesimpulannya, hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah yang didasarkan pada teori yang relevan, kemudian harus dibuktikan melalui penelitian. Penempatan hipotesis dapat ditemukan di bagian bab 2 setelah landasan teori dan kajian pustaka, di mana hipotesis dibangun berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, kajian pustaka, serta landasan teori yang dijabarkan dalam suatu penelitian. Ya, yang tadi kan hipotesis penelitian, sekarang kita masuk ke hipotesis statistik.
Dalam statistik, hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi. Dengan kata lain, hipotesis adalah taksiran terhadap parameter populasi melalui data-data sampel. Parameter adalah ukuran yang ada dalam populasi, dan statistik adalah ukuran-ukuran yang ada dalam sampel. Ukuran-ukuran dalam populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel berikut. Hipotesis statik dinyatakan dalam simbol-simbol, dan hipotesis statistik ada bila menggunakan sampel penelitian. Jadi sebelum hipotesis itu harus ada, kalau di penelitian ya hipotesis itu harus ada landasan teori dan kajian pustakanya terlebih dahulu. Kalau di hipotesis statistik, hipotesis itu cuma jadi parameter atau ukuran biar rumusnya tuh nggak berantakan. Next. Perlu diingat bahwa hipotesis itu merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah, dan hipotesis yang diuji dinamakan hipotesis kerja. Sebagai lawannya disebut hipotesis nol atau nihil. Hipotesis kerja berdasarkan teori yang dinilai handal, sedangkan hipotesis nol digunakan dari teori atau pemahaman yang masih diragukan kehandalannya. Hipotesis nol atau yang nihil diartikan sebagai tidak adanya hubungan antar variabel, tidak adanya perbedaan antar variabel pada populasi atau sampel yang berbeda, dan tidak adanya perbedaan antara yang diharapkan dengan kenyataan pada variabel untuk populasi atau sampel yang sama. Jadi bisa diartikan hipotesis nol itu hipotesis yang berbeda dari sampelnya. Jadi nggak ada hubungannya. Sementara hipotesis alternatif, kebalikan dari hipotesis nol, yaitu ada hubungannya, ada pengaruh atau perbedaannya. Selanjutnya, uji satu pihak dan dua pihak. Ini contoh dari uji hipotesis statistik yang dibagi menjadi dua. Yang pertama, yang satu pihak terdiri dari dua bagian, yaitu yang uji pihak kanan dan uji pihak kiri. Uji pihak kanan bersesuaian dengan hipotesis langsung positif, sedangkan yang uji pihak kiri berarti yang negatif. Uji pihak kanan adalah penolakannya di sebelah kanan, uji pihak kiri penolakannya di sebelah kiri. Yang kedua, uji dua pihak. Untuk menguji hipotesis tidak langsung digunakan uji dua pihak, yaitu setengah di pihak kiri, yang setengahnya lagi di pihak kanan. Uji dua pihak bersesuaian dengan hipotesis tak langsung. Selanjutnya, nah, uji hipotesis satu pihak secara langsung. Jadi ada contohnya, ada hubungan positif antara intensif atau tip gaji tambahan dengan kinerja pegawai, atau makin baik atau makin banyak insentifnya, maka makin tinggi kinerja pegawainya. Contoh yang kedua, rata-rata nilai hasil ujian sekolah lebih tinggi daripada hasil ujian nasional. Hipotesis statistiknya dirumuskan sebagai HO atau hipotesis nolnya, P atau korelasi itu sama dengan 0 atau kurang dari 0. Atau paling besarnya itu 0. Sementara H1-nya, hipotesis alternatifnya, P atau korelatifnya itu lebih besar daripada 0, bilangan positif. Atau HO
lambang ini rata-rata populasi yang pertama lebih sama dengan atau lebih kecil dari rata-rata populasi yang kedua. Berarti lawannya H1 atau hipotesis alternatif itu rata-rata populasi yang pertamanya itu lebih besar daripada populasi yang kedua. Next. Uji hipotesis yang pihak kiri. Contoh yang pertama, terdapat hubungan negatif antara kecemasan dengan hasil belajar matematika. Atau makin tinggi kecemasan, maka makin rendah hasil belajar matematikanya. Atau yang kedua, hasil belajar matematika siswa yang diberi metode ceramah lebih rendah daripada siswa yang diberi metode inquiry. Hipotesis statistiknya itu dirumuskan sebagai kiri, yang artinya P-nya itu koefisiensi atau yang ditelitinya itu sama dengan 0 atau lebih besar daripada 0. Berarti H1-nya atau hipotesis alternatifnya P atau korelatifnya lebih negatif, lebih kurang dari 0. Atau yang ini HO-nya rata-rata populasi yang pertama sama dengan atau lebih besar daripada populasi yang kedua. Berarti sebaliknya hipotesis alternatifnya populasi pertama lebih kurang dari populasi yang kedua. Next. Uji yang kedua pihak. Kebalikan dari yang satu pihak, berarti uji yang dua pihak ini yang tidak langsung. Contohnya, satu, terdapat hubungan antara kompetensi dengan kinerja karyawan. Contoh yang kedua, terdapat perbedaan rata-rata kinerja karyawan wanita dan kinerja karyawan laki-laki. Jadi kalau yang uji yang dua pihak itu terdapat hubungan atau terdapat perbedaan. Beda sama yang satu pihak kan cuman rata-rata atau hubungan positif. Jadi yang kedua pihak itu di rumusnya HO sama dengan P-nya itu sama dengan 0 atau hipotesis alternatifnya P-nya itu nggak sama dengan 0. Jadi rumusnya cuma sama dengan atau tidak sama dengan. Ya, selanjutnya. Untuk rumusan hipotesis akan yang lanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu bentuk rumusan hipotesis. Bentuk-bentuk hipotesis sangat bergantung pada rumusan masalah dalam suatu penelitian. Bila dilihat dari rumusan masalahnya, terdapat 3 rumusan masalah dalam penelitian, yaitu rumusan masalah deskriptif, yaitu variabel mandiri, kemudian rumusan masalah komparatif, yaitu yang menyatakan perbandingan, dan rumusan masalah asosiatif, yaitu yang menyatakan hubungan. Oleh karena itu, maka bentuk-bentuk hipotesis juga dibedakan menjadi 3, yaitu hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, dan hipotesis asosiatif. Menurut Sugiono, tahun 2011. Yang pertama yaitu hipotesis deskriptif, yaitu dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri, tidak membuat perbandingan atau hubungan. Yang kedua yaitu hipotesis komparatif, adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Yang ketiga, hipotesis asosiatif,
yaitu suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi kalau di hipotesis deskriptif ini, variabelnya cuma satu, terus nggak menunjukkan perbandingan atau hubungan. Kemudian pada hipotesis komparatif, itu variabelnya bisa satu atau lebih, tetapi sampelnya itu berbeda. Terus kalau hipotesis asosiatif, itu variabelnya harus dua atau lebih karena menyatakan hubungan. Hipotesis asosiatif menyatakan hubungan, hipotesis komparatif menyatakan perbandingan. Selanjutnya, contoh rumusan masalah deskriptif dan hipotesisnya. Rumusan masalahnya yaitu berapa lama daya tahan lampu merek A dan B. Rumusan hipotesis deskriptifnya yaitu daya tahan lampu merek A sama dengan 450 jam dan merek B sama dengan 600 jam. Hipotesis statistiknya yaitu pada lampu A, hipotesis nolnya menyatakan tidak ada perbedaan. Hipotesis nolnya itu menyatakan bahwa rata-rata daya tahan atau mu dari lampu merek A itu adalah 450 jam, artinya tidak ada perbedaan. Kemudian pada hipotesis alternatifnya itu menyatakan bahwa rata-rata daya tahannya atau mu-nya itu tidak sama 450 jam. Artinya ada perbedaan. Kemudian untuk lampu merek B, hipotesis nolnya itu menyatakan bahwa rata-rata daya tahan lampu atau mu itu adalah 600 jam. Kemudian pada hipotesis alternatifnya menyatakan bahwa rata-rata daya tahan lampu merek B ini tidak sama dengan 600 jam. Artinya ada perbedaan. Jadi hipotesis alternatif itu pasti selalu kebalikan dari hipotesis nol. Selanjutnya, contoh rumusan masalah komparatif dan hipotesisnya. Rumusan masalahnya yaitu apakah ada perbedaan daya tahan lampu merek A dan B. Rumusan hipotesis komparatifnya yaitu yang pertama, tidak ada perbedaan daya tahan lampu antara lampu merek A dan B. Yang kedua, daya tahan lampu merek B paling kecil sama dengan lampu merek A. Yang ketiga, daya tahan lampu merek B paling tinggi sama dengan lampu merek A. Pada hipotesis statistiknya yaitu untuk hipotesis nomor satunya, hipotesis nolnya ini menyatakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara rata-rata daya tahan lampu merek A atau mu1 dengan daya tahan lampu merek B atau mu2. Sedangkan pada hipotesis alternatifnya ini menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara daya tahan lampu merek A atau mu1 dengan daya tahan lampu merek B. Kemudian pada hipotesis nomor 2 itu hipotesis nolnya menyatakan bahwa rata-rata daya tahan lampu merek A itu daya tahan lampu merek A tidak lebih rendah dari rata-rata daya tahan lampu merek B atau setidaknya sama dengan. Kemudian pada hipotesis alternatifnya ini menyatakan bahwa rata-rata daya tahan lampu merek A lebih rendah dari daya tahan lampu merek B.
Kemudian pada hipotesis nomor 3-nya, hipotesis 0-nya menyatakan bahwa rata-rata daya tahan lampu merek A itu tidak lebih tinggi dari rata-rata daya tahan lampu merek B, atau setidaknya sama dengan. Kemudian pada hipotesis alternatifnya, itu menyatakan bahwa rata-rata daya tahan lampu merek A lebih tinggi dari daya tahan lampu merek B. Contoh selanjutnya yaitu rumusan masalah asosiatif dan hipotesisnya. Rumusan masalahnya yaitu apakah ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Rumusan hipotesis asosiatifnya yaitu tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Maka hipotesis statistiknya yaitu hipotesis 0-nya menyatakan tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Jadi gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja itu sama dengan 0 atau tidak ada korelasi antara dua variabelnya ini. Kemudian hipotesis alternatifnya itu menyatakan bahwa terdapat hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Jadi hubungan gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerjanya itu tidak sama dengan 0, artinya ada hubungan. Selanjutnya yaitu tipe kesalahan dalam uji hipotesis. Pada umumnya kita meneliti berdasarkan data yang diperoleh dari sampel yang dianggap mewakili populasi. Kita mungkin keliru dalam menarik kesimpulan tentang kebenaran suatu hipotesis. Dengan demikian, keputusan yang diambil untuk menolak suatu hipotesis dalam hipotesis 0 bisa jadi mengandung ketidakpastian, bisa benar, bisa juga salah. Terdapat dua kemungkinan membuat kesalahan atau kekeliruan, yaitu yang pertama kekeliruan tipe 1, dinyatakan dengan alfa. Kekeliruan tipe 1 ini yaitu menolak hipotesis 0, padahal sesungguhnya hipotesis 0 ini benar. Kemudian pada kekeliruan tipe 2 dinyatakan dengan beta, yaitu menerima hipotesis 0, padahal sesungguhnya hipotesis 0 itu salah. Pada tabel ini ada dua keputusan, yaitu terima hipotesis 0, kemudian menolak hipotesis 0. Dan ada keadaan sebenarnya, yaitu hipotesisnya benar atau hipotesisnya salah. Ketika kita menerima hipotesis 0 dan hipotesisnya itu ternyata benar, maka kita tidak membuat kesalahan. Kemudian ketika kita menerima hipotesis 0, tapi ternyata hipotesis itu salah, maka kita melakukan kesalahan tipe 2, atau dinyatakan juga dengan beta. Kemudian, jika kita menolak hipotesis 0, dan ternyata hipotesis 0 itu benar, maka akan terjadi kesalahan tipe 1, kekeliruan tipe 1, itu dinyatakan dengan alfa. Kemudian ketika kita menolak hipotesis 0, dan ternyata hipotesis 0 itu memang salah, maka kita tidak membuat kesalahan. Selanjutnya, yaitu konsep dasar pengujian hipotesis. Menurut Kothari tahun 2004, konsep dasar dalam pengujian hipotesis antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Seperti yang sudah dijelaskan juga sebelumnya, hipotesis 0 itu cenderung kata-katanya tidak ada perbedaan atau tidak terdapat perbedaan, tidak terdapat hubungan. Seperti itu. Nah, menurut Kothari, ini hipotesis 0 yaitu asumsi metode A dengan metode B sama-sama baik. Artinya tidak ada perbedaan gitu.
Kemudian hipotesis alternatif yaitu asumsi metode A lebih baik dari metode B. Ya, jadi ada perbedaan. Yang selanjutnya tingkat signifikansi. Tingkat signifikansi ini umumnya digunakan 5% atau alfanya yaitu sama dengan 0,05. Tetapi untuk kesehatan cenderung tingkat signifikansinya yaitu 1% atau alfa sama dengan 0,01%. 0,01. Kemudian yang ketiga, aturan keputusan menguji hipotesis. Pada aturan keputusan menguji hipotesis ini ada dua pilihan. Yang pertama, hipotesis 0 diterima, maka hipotesis alternatifnya akan ditolak. Atau hipotesis 0-nya ditolak, maka kita akan menerima hipotesis alternatif. Kemudian yang keempat, tipe kesalahan dalam pengujian hipotesis. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada dua kesalahan tipe, yaitu kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2. Kesalahan tipe 1 itu ketika melakukan penolakan terhadap hipotesis yang seharusnya diterima karena benar. Yang kemudian kesalahan tipe 2 yaitu penerimaan hipotesis yang seharusnya ditolak karena sebenarnya salah atau tidak sesuai. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pengujian hipotesis. Yang pertama, merumuskan hipotesis 0 atau H0. Kemudian menentukan taraf signifikansinya. Taraf signifikansi ini adalah pedoman tentang besar kecilnya kesediaan peneliti untuk membuat keputusan atau mendapat risiko dalam membuat kekeliruan tipe 1 tadi, yang alfa, yang menolak hipotesis 0 padahal hipotesis 0 benar. Dalam penelitian sosial, terdapat dua nilai alfa yang lazim digunakan, yaitu alfa sama dengan 0,05 atau 5% dan alfa sama dengan 0,01 atau 1%. Semakin tinggi resiko dari kesalahan yang akan diperbuat, makin rendah atau kecil taraf signifikansi yang akan digunakan. Kemudian yang ketiga, menentukan kriteria. Menentukan kriteria pada dasarnya menetapkan statistika uji. Misalnya T, F, R. Nah, nilai dari statistika uji ini adalah nilai yang akan dipakai sebagai dasar untuk menerima atau menolak hipotesis 0. Selanjutnya, melakukan perhitungan statistika. Melakukan perhitungan statistika ini dalam rangka pengujian hipotesis, artinya menemukan T, F, R, T atau F atau R yang diperoleh dari perhitungan data sampel. Kemudian yang terakhir, menarik kesimpulan. Secara sederhana, menarik kesimpulan berarti menolak H0 atau menerima H0. Ya, sekian pembahasan materi dari saya kembalikan ke moderator. Ya, dan presentasi dari kelompok 3 dari kami. Ya, kami buka ke sesi pertanyaan. Apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Kami persilahkan. Ditutup Halo, dulu. halo. Slide-nya ditutup dulu.
Aisyah Cahyani, paham yang dijelasin? Cahyani? Aisyah? Aisyah, paham yang dijelasin Aisyah? Belum, Ustaz. Tanya dong. Ya, Fauzia, Ridwan. Fatur, coba dikasih satu ringkasan dikit. Apa sih yang dijelasin tadi? Ayo, Tor. Gambar ngomong. Baik. Hmm. Jadi hipotesis tentang hipotesis, kan? Iya, yang kamu presentasi apa ini? Yang kamu pahami apa biar kamu dipahami juga oleh teman-teman. Jadi hipotesis itu ada dua, hipotesis penelitian sama hipotesis statistika. Nah, terus hipotesis penelitian tuh yang ada di sebenarnya saling berhubungan, hipotesis yang di penelitian sama yang di statistika. Yang penelitian butuh hipotesis, yang di statistika juga butuh hipotesis. Nah, hipotesis yang di statistika ini, yang di penelitian nggak pakai rumus-rumus, nggak pakai apa-apalah, cuman kayak pernyataan gitu. Tapi kalau yang di statistika ya pakai rumus-rumus gitu. Terus yang di statistika ini hipotesisnya kan pertama ada yang nol sama yang satu atau yang alternatif. Jadi yang nol itu cuman hipotesis sembarangan kayak nggak pasti gitu. Tapi kalau yang hipotesis alternatif tuh hipotesis yang benar-benar diteliti gitu, ada hubungannya. Terus hipotesis yang di statistika dibagi jadi tiga, deskriptif, komparatif, sama asosiatif. Yang deskriptif itu hipotesis tentang dugaan tentang nilai suatu variabel. Terus kalau yang komparatif tuh pernyataan. Jadi dia udah neliti, terus dia menunjukin kalau dugaannya itu satu variabel sama variabel yang lain tuh berbeda. Kalau yang hipotesis asosiatif itu yang pernyataannya itu menunjukkan adanya hubungan antara dua variabel. Dasar segitu aja menurut Ana, sepahaman Ana. Oke. Tuh, pertanyaannya. Izin bertanya. Ya, siap. Kelompok 3 tadi kan menjelaskan tentang konsep dasar pengujian hipotesis ya. Di situ konsep dasarnya itu ada 4. Yang pertama hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Kemudian yang kedua tingkat signifikansi. Yang tiga ada aturan keputusan dalam menguji hipotesis. Yang keempat tipe kesalahan dalam pengujian hipotesis. Nah, di sini saya ingin bertanya yang tingkat bagian atau konsep yang kedua dari pengujian hipotesis, yaitu tingkat signifikansi. Masih kurang kurang mengerti gitu tentang konsep yang kedua ini. Itu apa yang dimaksud dengan signifikansi gitu. Dan di sini dari penjelasannya itu ada umumnya 5%. Terus untuk kesehatan signifikansinya hanya 1%. Nah, itu bisa diberikan nggak contohnya itu seperti apa?
Ya, terima kasih Pan atas pertanyaannya karena kurang jelas ya. Ya, teman-teman yang lain ada yang mau bertanya juga. Sabita, ayo nanya lah. Aisyah, Aisyah, nanya lah. Fadila. Jawab dulu, Fatul. Ya. Sepemahaman Ana aja ya, Sat. Iya. Jadi tingkat signifikan juga dikenal sebagai alfa. Alfa itu nilai probabilitasnya digunakan untuk menentukan apakah hasil suatu penelitian itu cukup signifikan atau dianggap sebagai bukti yang mendukung hipotesis. Nah, jadi yang 0,05 itu 5%, yang buat biasa, sama yang buat kesehatan 0,01%, yang berarti kalau penelitian itu menunjukkan lebih kecil dari tingkat signifikannya, dari 5% atau 1% ini, maka hasilnya tersebut dianggap signifikan secara statistik. Sebaliknya kalau p-value-nya itu yang p yang tadi tuh proporsi lebih besar dari tingkat signifikannya ini 5% atau 1%, maka hasil penelitiannya tidak dianggap signifikan secara statistik. Nah, tingkat signifikan ini fungsinya itu untuk meminimalkan risiko kesalahan sama meningkatkan kepercayaan pada hasil penelitian. Kurang paham ya? Berarti kalau yang di atas dari tingkat itu ya, yang itu justru tadi di atas 5% atau di atas 1% itu justru yang tidak yang nggak signifikan. Yang nggak signifikan atau nggak sesuai dengan hasilnya, nggak sesuai dengan hipotesisnya gitu.
Ah, Kalau di bawah dari itu dia justru itu yang sesuai. sesuai Makanya 5% atau dikiranya itu kayak apa ya? Soalnya kecil banget gitu. Dikiranya justru yang di atas 5% itu yang sesuai. ya, makanya kalau kesehatan 1% tuh Karena soalnya lebih ini ya vital ya. ya Iya. fatal. Ya, apa ada yang ingin bertanya lagi? Oke, terima kasih Dr. Rahman. Ya, Sama syukur. Aisyah. Eh, eh, penjelasan dari Dr. Rahman Aisyah Putri ini lengkap. Aisyah Putri mana? Udah bisa muncul loh. Aisyah, ya, penjelasanmu lengkap tadi, tapi banyak istilah-istilah baru yang akhirnya banyak yang pada bingung. Saya mau jelasin yang lebih sederhana, mungkin tidak akan lengkap, tapi supaya jadi gambaran dan Anda paham eh, jalannya penelitian itu seperti apa. Jadi hari ini kita bicara tentang hipotesis. Hipotesis adalah simpulan sementara, jawaban sementara. Dan jawaban sementara itu tidak datang dari langit, tidak, tapi dari satu bisa teori, saya jelasin bisa juga dari pengamatan sebelumnya sebetulnya. Karena tadi kan ada hipotesis itu ada hipotesis deskriptif. Jadi kalau kita bicara statistika sekali lagi kita bicaranya adalah penelitian kuantitatif yang akan berurusan dengan variabel. Jadi kalau kamu hanya punya satu variabel, jadi variabel ini cuma satu, maka hipotesis yang mungkin bisa diajukan adalah hipotesisnya deskriptif namanya, hipotesisnya deskriptif. Dan kita tidak berurusan dengan hipotesis deskriptif ini ketika menulis skripsi, enggak. Karena minimal untuk S1 itu kita menulis skripsi dengan dua variabel, tidak boleh cuma satu variabel. Misalnya kamu cuma meneliti tentang hasil belajar bahasa Arab, nah itu doang nggak boleh, itu harus dikaitkan dengan variabel yang lain. Motivasi, minat, sikap, metode, media, dan sebagainya. Tidak boleh hanya satu variabel saja. Jadi kalau hanya satu variabel saja, hipotesis kita bentuknya itu deskriptif. Misalnya tadi, bagaimanakah, gitu. Bisa pertanyaan bagaimana motivasi, bagaimanakah lain-lain. Nah itu kaitannya dengan hipotesis yang bentuknya kata-kata, bukan hipotesis statistik. Tapi hipotesis yang kata-kata ini kemudian nanti ketika kita mau mengajukan pengujian harus dibentuk dalam hipotesis statistik. Jadi dua-duanya harus ada. Pertama adalah hipotesis penelitian, yang kedua hipotesis statistik. Nah, bagaimana urusan kita dengan skripsi? Kalau kita memilih dua variabel, misalnya motivasi sebagai variabel bebas, kita sebut dengan X, dan hasil belajar sebagai variabel terikat, kita sebut dengan Y. Maka kalau kita punya dua variabel ini, kita berurusan dengan hipotesisnya, hipotesis tadi itu komparatif, kita mau bandingkan, atau kita mau hubungkan asosiatif. Jadi komparasikan, atau kita hubungkan. Atau kita cari kausalitas. Jadi ada tiga tuh. Bisa pengaruhnya, yaitu kausalnya, bisa hubungan, asosiasinya, atau yang tadi itu perbandingan, komparasi. Jadi tiga. Jadi kita punya variabel dua, tujuannya kita mau bandingkan, mau kita hubungkan, atau kita mau cari pengaruhnya. Jadi tiga itu. Nah, kalau kalau dua variabel ini mau kita hubungkan, maka judul penelitiannya adalah hubungan atau korelasi. Kalau kita mau hubungan.
Jadi dari judul ini kita sudah tahu bahwa nanti penelitinya adalah penelitian yang mau berurusan dengan hubungan, korelasi, asosiatif. Nah, kalau begini maka nanti hipotesisnya juga kita sudah langsung ketahui. Terdapat hubungan gitu. Paham sampai di sini? Sambil dipahami ya. Di rekornya. Kalau judulnya hubungan atau korelasi, maka hipotesis kita pasti nanti akan terdapat hubungan gitu. Kalau perbandingan ya terdapat perbedaan. Misalnya perbedaan metode A dan metode B dalam pembelajaran, maka ini adalah perbandingan. Berarti terdapat perbedaan. Kalau mau yang ketiga, pengaruh kausal. Pengaruh metode A terhadap hasil belajar. Maka hipotesisnya akan bunyi terdapat pengaruh. Hipotesis itu dengan demikian sudah bisa kita perkirakan dari melihat judul skripsi. Paham sampai di sini, Gading? Wah, tidur dia. Irfan paham ya yang saya jelasin? Aisyah. Mau nanya Ustaz, apa Ya, nanti aja. ya Berarti boleh, yang tanya. dari judul itu tadi yang 3 itu hanya pilih salah satu ya Ustaz? Untuk Salah satu aja, jadikan itu skripsi. udah jadi sarjana itu. Kamu pilih satu aja udah jadi sarjana itu, jangan tiga-tiganya. Gitu Bang. Nah, jadi kalau kita punya variabel mau kita apain gitu, mau kita hubungkan, mau kita bandingkan atau kita cari pengaruhnya gitu aja. Nah, kemudian sesudah itu kita kan cari teori yang terkait dengan variabel itu, maka dapatlah kita hipotesis penelitian itu. Jadi hipotesis penelitian itu datangnya dari teori-teori. Saya ulangi lagi. Hipotesis penelitian itu datangnya dari teori, makanya hipotesis penelitian itu adanya di bab 2 bagian akhir. Jadi sesudah kamu kaji teori, pustaka, kemudian di bagian akhirnya itu ada hipotesis penelitian. Ada di bab berapa, Aisyah? Di bab 2, Ustaz. Ahsanti. Jadi hipotesis penelitian adanya di bab 2. Kemudian rumus-rumus untuk menguji hipotesis itu ada di bab 3. Makanya hipotesis statistik adanya di bab 3. Nah, paham ya di sini ya? Hipotesis penelitian di bab 2 karena dia harus dari teori, hipotesis statistik adanya di bab 3 karena dia rumus-rumus. Cara menguji hipotesis penelitian tadi itu dengan hipotesis statistik. Itu. Mudah-mudahan terbayang. Hipotesis penelitian di bab 2, hipotesis statistik di bab 3. Hipotesis penelitian ini dari teori, kerangka berpikir, kemudian hipotesis ini, sekali lagi, mencakup seluruh populasi. Saya ulangi lagi. Hipotesis yang kita susun ini mencakup seluruh anggota populasi. Jadi kalau misalnya Nia Ramadhani mau melakukan penelitian kepada seluruh mahasiswa bahasa Arab, maka yang dimaksud dalam hipotesis itu misalnya terdapat hubungan motivasi dengan hasil belajar mahasiswa bahasa Arab. Maka seluruh mahasiswa bahasa Arab masuk dalam kalimat ini. Jadi hipotesis itu mencakup seluruh anggota populasi. Tapi kita tidak ambil data dari seluruh populasi, kita ngambilnya dari sampel. Paham logikanya? Hipotesis itu seluruh populasi, kita ngambil data dari sampel. Nah, data dari sampel inilah yang akan diuji apakah sampel ini nanti secara kesimpulannya bisa digeneralisasi untuk populasi gitu. Maka perlu diuji hipotesisnya. Pengujian hipotesis diambil dari data-data sampel. Paham Aisyah? Aisyah lagi. Aisyah Solahuddin, Aisyah Cahyani, Aisyah Putri. Paham semuanya?
Insya Allah, Ustaz. Nah, jadi hipotesis itu mencakup populasi. Kita ngambil data dari sampel. Nah, data dari sampel inilah yang akan kita uji hipotesisnya. Kan gitu. Apakah bisa digeneralisasi? Sekali lagi, hipotesis adalah kesimpulan awal. Nah, kesimpulan awal ini berlaku secara deduktif namanya kalau kamu logikanya paham. Pernah belajar logika deduktif ya di filsafat ilmu. Jadi urutan dari filsafat penelitian itu adalah teori-teori, kemudian diambil kesimpulan, itu logikanya deduktif. Kemudian dari logika deduktif itu kemudian ke lapangan kita untuk dibuktikan secara induktif gitu, dengan data-data dari sampel itu. Data dari sampel inilah yang kita uji apakah pengujian ini signifikan hasilnya, berarti atau tidak, bisa digeneralisasi ke tadi atau tidak itu. Nah, disinilah kemudian kita sebagai peneliti mungkin melakukan kekeliruan. Nah, kekeliruan yang biasanya kita lakukan ini adalah kekeliruan yang disebut dengan kekeliruan alfa tadi itu. Karena hipotesis kita benar, tapi kesimpulannya bisa salah. Maka kita mungkin saja melakukan kekeliruan. Nah, kekeliruan inilah yang kita sebut dengan alfa. Kalau dalam 100 penelitian, kita menetapkan tingkat kepercayaannya tinggi, maka alfanya 1%. Jadi alfa itu kesalahannya hanya 1 dari 100. Tapi dalam ilmu-ilmu sosial, kita cukup dengan 5%. Apa bedanya 1 dan 5 ini? Nanti standarnya berbeda angkanya. Passing grade-nya beda lah gitu gampangnya. Kalau passing grade-nya 1% itu lebih tinggi itu passing grade-nya. Supaya dipahami. Kalau passing grade-nya 5%, alfa 5% tadi itu passing grade-nya lebih rendah. Kira-kira begitu. Karena nanti secara angka baru kita akan jumpai di prakteknya nanti. Tapi saya menjelaskan supaya kamu paham. Kalau passing grade-nya rendah berarti kan lebih gampang diterima. Kalau passing grade-nya tinggi tidak gampang diterima. Kira-kira begitu. Itulah fungsi dari pengujian alfa dan menetapkan tingkat signifikansi atau alfa tadi itu. Sampai sini dipahami? Insya Allah, Ustaz. Insya Allah ya. Segitu aja yang bisa saya jelasin. Panjangan nanti dijelasin tambah yang lagi. Kira-kira gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Fauzia? Kaifa haluk ya Fauzia? Alhamdulillah, Ustaz. Baik. Khair, masyaallah. Ya udah, kalau nggak ada yang nanya lagi, Pak Rahman, boleh ditutup. Ya, teman-teman nggak ada lagi yang mau bertanya. Ya, karena nggak ada, saya tutup presentasi kelompok 3 dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Fatur, Aisyah Putri. Insyaallah sehat. Izin. Kurang, Ustaz. Afwan ya.